Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 381-385. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya bab 381. Raja kecil, di mana kecantikan yang kamu janjikan akan diberikan, mengapa kamu tidak melihat siapapun? Ayo, kalian semua, kita semua dijamin akan bersenang-senang malam ini. Seperti yang dia katakan, dia mengedipkan mata kepada gadis-gadis di luar pintu, dan kerumunan, meskipun enggan, juga bertekad untuk mengambil risiko, dan menjadi yang pertama masuk. Evelyn mengikuti di ujung kerumunan dan meludahi hatinya berkali-kali. Di mana aktivitas komersialnya? Ini secara terang-terangan meminta mereka untuk menjadi gadis pendamping dengan kedok acara bisnis. Tapi untungnya ada banyak orang, jadi dia akan baik-baik saja, dan dia akan mencoba meminimalkan kehadirannya nanti, dan tetap menyelesaikan malam ini. Berpikir seperti itu, dia mengernyit. Cobalah untuk membuat dirimu terlihat menyeramkan dan kecil. Ketika saya memasuki kotak itu, saya menyadari bahwa itu sudah penuh dengan orang, dan itu luar biasa besar, setidaknya 100 kaki persegi. Ada banyak pria dan wanita duduk di sofa di depan mereka, termasuk beberapa aktris terkenal di industri hiburan. Evelyn terkejut melihat mereka, dia berpikir bahwa semua orang ini sudah terkenal dan mapan di industri hiburan, dan seharusnya sangat mengesankan, jadi mengapa mereka masih datang ke pesta minum seperti ini? Dan dengan melihat pria yang duduk di sebelah mereka, sekilas orang bisa tahu bahwa mereka hanya seorang sahabat karib, sama seperti diri mereka sendiri. Siapa orang-orang yang muncul di sini malam ini? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru pada koleksi produk Anda sendiri, dan kemudian Anda akan dapat melihat apa yang Anda cari. Setelah mengatakan itu kepada sekelompok orang yang memberikan senyuman, Merli, Tuan Huang, lama tidak bertemu, hari ini di sini semua pendatang baru, tolong jaga mereka. Mengatakan itu, dia menarik kedua gadis itu dan memperkenalkan mereka, ini Xiaoyu, ini King, cepat telepon seseorang. Halo Li, halo, Tuan Huang, hei, bagus. Evelyn menyaksikan Li memegang tangan gadis itu dan terlihat penuh nafsu saat gadis itu duduk di sebelah Huang. Dia tidak menjadi pucat, persepsinya tentang minuman malam itu kembali segar. Jika ini adalah permainan minum, ini hanyalah pandering. Saya yakin Huang ini adalah orang yang melakukan hal semacam ini sepanjang waktu, dan wanita pinggiran ini, jika mereka dapat naik ke salah satu nama besar di industri hiburan, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk maju, jadi mereka senang untuk berpartisipasi. Tidak terpikir olehku bagaimana Su Hong akan terlibat dengan orang-orang ini. Saat pikiran Evelyn mengembara, pria itu ditarik oleh Huang dan ditekan ke sisi pria gemuk itu. Bapak, Liu, ini jagoan saat ini, dia pernah bermain di beberapa film sebelumnya. Kamu harus menjagaku dengan lebih baik malam ini. Petik 2. Orang yang dipanggil Liu, tersenyum menatap Evelyn dan mengangguk. Tidak masalah, aku suka aktris lugu seperti ini. Kata pihak lain, dan tangan gemuk itu menyentuh tangannya, Evelyn hanya merasakan mual di perutnya, dan ingin melarikan diri. Namun, mendongak, dan menyentuh pandangan peringatan Wang, rasa mual itu akhirnya bisa ditekan. Nah, demi uang, tahan saja, berpikir seperti ini, dia tanpa bergerak menarik tangannya, mengangkat gelasnya, dan tersenyum, Merliu, aku akan minum untukmu. Baik, melihat dia begitu proaktif, Liu sangat senang, jadi dia mengambil segelas anggur dan bersulang dengannya. Minum Kang Loyo tidak takut, bagaimanapun, Anda adalah peminum yang cukup baik. Jika minum bisa memastikan bahwa dia tidak rugi, dia lebih suka minum lebih banyak. Setelah membuat pengaturan ini, raja itu pergi, dan tidak pernah muncul kembali sepanjang malam. Evelyn minum banyak anggur, dan pada awalnya, Liu cukup disiplin, tetapi di belakang, dia mulai tidak jujur. Tangan selalu ada untuk menyentuhnya, bahkan mencoba menangkup pinggangnya. Evelyn semua menghindarinya tanpa bergerak, dan Liu tidak segan melakukannya, hanya untuk melihatnya lagi dengan sedikit ketidaksenangan. Aku pernah mendengar kamu pernah tampil di beberapa drama sebelumnya, bisakah kamu membicarakannya denganku? Liu ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan industri hiburan. Evelyn memaksakan senyum dan menjawab, ini semua hanya produksi kecil, Tuan Liu, ayo minum. Setelah mengatakan itu, dia hendak mengambil segelas anggur, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Liu. Dia sudah melihat bahwa Evelyn adalah peminum yang baik, bahkan lebih baik dari dirinya sendiri, jadi tidak realistis untuk membuatnya mabuk. Jadi sambil tersenyum, tidak perlu terburu-buru, terlalu banyak alkohol tidak baik untuk kesehatan seorang gadis, mari kita bicarakan tentang pembuatan film Anda dulu. Evelyn tersenyum kering, sebenarnya, kebetulan saya memiliki drama modern, dan menurut saya citra serta temperamen Anda cukup cocok untuk nyonya pertunjukan. Tapi setiap orang waras pasti senang setelah mendengarnya. Kemudian tindak lanjuti dengan menanyakan film apa itu dan apakah Anda punya kesempatan untuk ikut serta. Tanpa diduga,
Evelyn hanya memberikan, "Oh," yang samar dan kemudian tidak berkata apa-apa. Liu mengerutkan kening padanya. Sudah semalaman, dan sesabar apapun dia sedikit tidak sabar sekarang. Apakah gadis di depan Anda ini benar-benar cuek? Atau apakah dia sengaja berpura-pura bodoh? Dia memanggil pelayan di dekatnya dan dengan seenaknya membisikkan sesuatu padanya. Pelayan pergi dengan anggukan hormat. Saat itulah Liu menatap Evelyn dengan cibiran. Siapa yang peduli jika dia benar-benar tidak mengerti atau jika dia berpura-pura tidak mengerti? Karena dia memperhatikannya malam ini, tidak ada jalan keluar. Evelyn tidak tahu pada saat ini rencana apa yang ada di hati Liu. Duduk di sana melihat waktu, sudah pukul 12, dan sudah ada orang yang meninggalkan kotak itu satu demi satu. Dia berpikir bahwa mungkin tidak akan lama sebelum game ini berakhir. Sedikit lega, setelah semua malam yang mengerikan itu waspada, senang bisa segera pergi. Saat itu, pelayan datang dan menuangkan 2 gelas anggur untuk kedua pria itu. Liu mengangkat pergelangan tangannya, melihat waktu dan tersenyum, "Sudah larut, aku harus kembali. Nona Evelyn, senang bertemu denganmu, 1 minuman terakhir." Mata Evelyn berbinar mendengar berita itu dan mengangkat cangkirnya, bagus. Dia tidak meragukannya, dan meminum segelas anggur, yang rasanya agak aneh baginya. Tetapi dia akan pergi, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, dan setelah menghabiskan minumannya, dia melihat bahwa Liu sudah berdiri. "Nona Si, apakah kamu akan tinggal di sini?" Tidak, aku harus pergi juga." "Omong kosong, kenapa kita masih di sini kalau sudah selesai?" Dia berdiri dengan tergesa-gesa, dan mata Liu bersinar dan dia tersenyum ringan. "Kalau begitu ayo kita pergi bersama." Oh bagus, mereka berdua pergi bersama, dan gadis-gadis lain yang datang bersama Evelyn tidak terlalu memikirkannya. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang memperhatikan mereka sama sekali. Bab 382 ketika mereka meninggalkan kotak itu, Evelyn ingin menelepon uang itu dan menanyakan di mana mobil mereka. Sebelum dia datang, dia mengatakan untuk meneleponnya ketika waktunya tiba untuk kembali jika perjalanan mobil tidak nyaman dan dia akan mengirim mobil untuk mengambilnya. Tapi tak disangka, dia merasa pusing sebelum teleponnya dihubungi. Gambar di depan mata saya menjadi buram dan langit berputar seperti tempat yang keras. Evelyn menutup matanya dan menggelengkan kepalanya lagi. Manajer umum Liu berjalan di depan, melihat situasinya dan berhenti. "Khawatir, Nona Evelyn, ada apa denganmu? Tidak nyaman?" Tidak apa-apa, mungkin aku terlalu banyak minum. Aku baik-baik saja." "Kurasa kamu terlalu banyak minum malam ini. Bagaimana dengan ini? Di mana kamu tinggal? Aku akan mengantarmu kembali." Liu berkata, datang untuk mengambil bahunya. Evelyn bahkan mundur selangkah untuk menghindarinya. Nyaris tidak tersenyum, "Tidak perlu Tuan Liu, saya akan naik taksi kembali." Bagaimana cara kerjanya? Tidak aman bagi seorang gadis untuk naik taksi pada jam-jam seperti ini, jadi sebaiknya aku mengantarmu pulang. "Ini benar-benar tidak perlu. Tuan Liu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku." Tangan kepala Liu secara diam-diam melingkari pinggangnya dan mengangkatnya ke dalam pelukannya, dan Evelyn berjuang mati-matian. Pada saat ini, Liu benar-benar kehabisan kesabaran, merobek topeng konfusianisme dan pengusaha munafik dan mengungkapkan sifat aslinya. Dia menyeringai sambil memeluk Evelyn. "Oke. Pada titik ini, apa gunanya berpura-pura? Jangan kira aku tidak tahu bahwa tidak ada aktris yang bersih dan belum melakukan apapun untuk mencapai puncak. Don, jangan khawatir. Jika kamu mengikutiku malam ini, kamu akan menjadi pemeran utama wanita di filmku berikutnya. Hanya jika kamu melayaniku dengan baik." Dia berkata dan tertawa dengan penuh nafsu, menundukkan kepalanya ke mulut gadis itu. Evelyn hanya merasakan mual di perutnya, pria itu mendekatkan mulutnya, dan bau asap dan alkohol yang menyengat muncul di wajahnya ketika dia mengembang, berbau seperti dia ingin muntah. "Bapak, Liu, hentikan, lepaskan aku dulu, lepaskan kamu, bahkan jika aku melepaskanmu sekarang, apakah kamu masih bisa berdiri?" Liu tertawa sinis, dan hati Evelyn terguncang. Mati rasa muncul dari perut, tetapi dalam beberapa detik, itu mengenai seluruh tubuh. Anggota tubuhnya sakit dan lemas, kepalanya berdenyut-denyut, dan rasa panas bahkan lebih memancar dari tubuhnya, memaksanya untuk meluncur ke bawah. Sial, sepertinya dia telah dibius. Evelyn bukanlah jenis bunga putih kecil yang disimpan di rumah kaca, dan jika dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada saat ini, maka dia akan hidup sia-sia selama 20 tahun terakhir ini. Liu tertawa bangga ketika dia melihat dia terlihat lemah dan lembut, daging di wajah gemuknya terjepit, hampir membuat mata segitiga kecil itu tidak terlihat. "Jangan takut, Nona Kon, aku akan mencintaimu malam ini, ayolah sayang." Saat dia selesai, sepasang tangan gemuk dan berminyak menuju ke gaunnya. Evelyn terkejut dan ketakutan, dan memanfaatkan ruangnya yang terentang untuk menekuk lututnya dan menendangnya di selangkangan, lalu dia mendorongnya dan berjuang untuk berlari ke depan. "Ah, kamu sepupu bau, beraninya kamu menendangku." "Liu,
Ada apa? Para pengawal di belakang mengikuti. Apa yang kamu tunggu? Pria itu pergi, jangan mengejar dulu. Beberapa pengawal melihat ke arah pelarian Evelyn dan saling memandang. Tuan Liu dengan marah memukul kepala setiap orang dengan marah. Apakah kalian semua tuli? Kami tidak menangkapnya hari ini, dan kalian semua keluar dari sini, dengar itu. Baru kemudian beberapa orang bereaksi, menjawab berturut-turut, ya. Kemudian meninggalkan Liu, dia buru-buru mengejar mereka. Evelyn berlari sekuat tenaga, kaki itu sangat lemah, tapi dia tahu. Itu tendangan yang cukup bagus yang baru saja dia berikan padaku. Jika Tuan Liu menangkapnya malam ini, dia akan tamat. Jadi, Anda harus melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia bergegas ke lift dan menekan tombol. Namun, sebelum lift tiba, ada teriakan marah dari seorang pria dari belakangnya, berhenti. Murid Evelyn tiba-tiba membesar, dan ketika dia berbalik, dia melihat sekelompok pengawal mengejarnya. Ada sejumlah tamu lain di hotel yang ingin tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ada yang berniat bergerak untuk membantu. Hati Evelyn terasa dingin dan melihat kembali ke lift, hanya untuk melihat bahwa lift itu masih di lantai pertama. Kalau terus begini, dia akan ditangkap sebelum naik lift. Apa yang harus dilakukan? Dia begitu bingung sehingga dia melihat orang-orang itu semakin dekat, dan tanpa terlalu memikirkannya, dia berbalik dan bergegas ke sisi lain. Aku tidak tahu berapa lama dia berlari, tapi dia menghantam dadanya dengan keras. Tuan, tolong bantu saya. Seseorang keluar untuk menjemput saya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat ke atas untuk melihat siapa wanita itu, meraih pakaiannya, dan serak keluar. Ada suara ngeri dari atas kepala, apakah itu kamu? Evelyn tercengang. Saat aku mendongak, aku melihat wajah Tyler Feng yang sangat indah dan mengerikan dengan seringai seorang pria yang sedang bergurau di atasnya. Yo, untuk apa ini? Kamu harus memilih tempat jika kamu akan menyerahkan diri. Bagaimana rasanya dengan semua orang yang menonton ini? Dia berkata, dan memberinya tatapan ambigu, mengulurkan tangan untuk mengambil kerajasnya yang dia tarik dari tangannya. Evelyn tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Meskipun kata-kata yang keluar dari mulut yang lain membuat seseorang ingin menamparnya, namun saat ini, lebih baik bertemu dengannya daripada orang lain. Setidaknya, sebuah suara di dalam hatinya memberitahunya bahwa meskipun penjahit Feng jahat, dia hanya bermulut buruk dan tidak akan memanfaatkannya. Berpikir seperti ini, dia menekan keinginan untuk membalas, meraih pakaiannya lagi, dan berkata dengan mendesak, penjahit Feng, bantu aku. Baru setelah itu penjahit Feng menyadari ada yang tidak beres dengan gadis itu. Saya melihat pipinya merah, dahinya masih tertutup lapisan keringat tebal, napasnya cepat, dan seluruh tubuhnya sangat lembut. Melihat ke atas lagi, saya melihat beberapa pria berbaju hitam di ujung koridor datang ke arah ini untuk mengejar. Itu dia, itu orangnya, tangkap dia sekarang. Dia berhenti dengan alis yang tebal. Mengambil gadis itu ke dalam pelukannya, dia dengan ringan membuka bibir tipisnya, Suleng. Sao, seorang pria kekar melangkah keluar dari belakangnya. Penjahit Feng tidak memerintahkan sepatah kata pun, hanya sekilas membuat pihak lain membaca maknanya. Suleng berbalik ke arah para pengawal itu, bersama Tyler Feng. Ada beberapa CEO dari grup yang terdaftar, yang agak bingung saat ini. Satu demi satu, Yo tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Anak muda kedua, apa yang terjadi? Penjahit Feng mengangkat alisnya, pikiran berdebar-debar, siapa yang harus saya tanyakan jika Anda bertanya kepada saya? Wanita ini pasti penyebab semua masalah. Dia memandang wanita di pelukannya dengan jijik. Tetapi menemukan bahwa dia telah kehilangan kesadaran, dan sekarang lembut di pelukannya, berkeringat di sekujur tubuh, wajah kecil begitu merah sehingga tidak bisa dikenali. Jantungnya berdebar-debar. Penjahit Feng adalah orang yang terbiasa tinggal di tempat-tempat gaya, melihatnya seperti ini, tanpa harus melihatnya, dia juga secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Wajah tampan iblis menjadi semakin dingin, dan matanya sedingin es. Sialan sek asteris M, beraninya kau membiusnya. Bab 383 sekelompok pengawal mengejar mereka, tetapi mereka dihentikan di tengah jalan, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan di belakang mereka, Liu mengikutinya. Hah, untuk apa kamu berhenti di sini? Di mana orang-orangnya? Sekelompok pengawal hanya melihat ke arah gadis di pelukan Tyler Feng di seberang jalan, dan Liu tertegun saat dia mengikuti pandangannya. Siapa pria itu? Kenapa kamu terlihat begitu akrab? Meskipun penjahit Feng selalu terkenal, tidak banyak orang yang benar-benar bisa menghubunginya, dan orang-orang tahu tentang dia dari berita-berita kecil. Selain itu, saat itu malam hari dan koridor hotel terang benderang dan remang-remang. Ditambah lagi, Liu telah banyak minum dan telah ditendang oleh Evelyn, dan matanya bahkan lebih diselimuti oleh kemarahan anggur.
Pada titik ini, saya hanya melihat seorang pemuda yang tampak akrab menggendong Evelyn, dan mengira itu adalah salah satu putra dan putri keluarga kaya yang pernah saya lihat sebelumnya, dan kemudian tertawa jahat. Yo, di mana saya berada? Kabur. Jadi saya menemukan pelindung. Dia tertawa sinis saat dia berjalan ke depan. Saudaraku, saya CEO Yeseng, Liu Yutian. Wanita ini mengambil uang saya dan mencoba melarikan diri, dan baru saja menendang saya. Saya melihat Anda juga orang yang berstatus, lebih banyak lebih baik daripada kurang. Hari ini untuk mendapatkan teman, ubah saudara laki-laki saya untuk memperkenalkan wanita yang lebih cantik kepada Anda. Mengatakan itu, dia ingin maju dan menarik Evelyn. Namun, sebelum mengambil 2 langkah, dia dihentikan oleh Suleng. Liu Bingtian menatap Suleng dan mengerutkan kening. Siapa kamu? Untuk apa kamu menghentikanku? Suleng tidak berbicara, hanya menatapnya dengan dingin. Liu Bingtian melihat situasinya, tidak menganggapnya serius. Tetapi pihak lain berhenti seperti ini. Dia tidak baik untuk pergi. Pasti orang ini adalah pengawal pria muda di seberang jalan. Hanya membawa 1 pengawal menunjukkan status rata-rata, dan dia biasanya pergi dengan 3 atau 4 pengawal. Karena statusnya rata-rata, tidak perlu terlalu sopan. Liu Bingtian memikirkan ini dan membentak pengawal di sekitarnya. Apa yang kalian tunggu? Bawa wanita itu ke sini sekarang. Para pengawal tidak berani untuk tidak mematuhinya dan berkata ya, mereka akan bergerak maju. Pada saat inilah penjahit Feng akhirnya berbicara. Kamu bilang kamu adalah CEO Yeseng. Liu dan tim menatapnya dan menganggukkan kepalanya dengan gerakan melingkar. Ya, apa yang terjadi? Dia hanya berasumsi bahwa pemuda di seberang jalan takut mendengar namanya. Jadi dia ingin bersikap lembut. Bagaimanapun, meskipun Yeseng bukanlah grup internasional terkemuka, grup itu masih sangat berpengaruh di Kyoto. Yang terpenting, Yeseng mendapat dukungan Feng, yang bisa setara dengan memiliki dukungan besi. Bahkan jika mereka berani menyinggung perasaannya, mereka tidak akan berani menyinggung keluarga Feng. Tapi tak disangka, pemuda di seberang jalan itu tidak hanya tidak takut, tapi juga mencibir. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, hanya mengeluarkan ponselnya dan memanggil. Aku akan memberimu 3 hari untuk membuat Yeseng menghilang dari Kyoto. Apa, untuk membuat Yeseng menghilang dari Kyoto? Dia mendengarku dengan benar. Liu Yutian tertawa seolah mendengar lelucon lucu. Anak muda, kamu pikir kamu siapa, untuk membuat Yeseng menghilang dari Kyoto? Tahukah kamu seberapa besar Yeseng? Tahukah kamu siapa di belakang Yeseng? Hanya keberanian untuk mengatakan hal seperti itu yang menggelikan. Liu Yutian tidak tahu apa yang telah dia sakiti hari ini dan berapa banyak masalah yang telah dia taburkan untuk dirinya sendiri. Namun, hanya karena dia tidak tahu, tidak berarti bahwa CEO yang mengikuti penjahit Feng tidak tahu. Begitu mereka mendengar panggilan telepon dari penjahit Feng, semua wajah mereka berubah. Semua orang tahu, putra kedua dari keluarga Feng adalah manusia dunia, tapi dia juga manusia dunia. Bung, tapi selalu mengatakan satu hal dan paling protektif. Dengan 2 kata pendek yang baru saja dia ucapkan ketika dia bertemu gadis ini, semua orang tahu bahwa mereka saling kenal. Karena mereka mengenal satu sama lain dan penjahit Feng telah membantunya, mereka secara alami akan membantu sampai akhir. Namun Liu Yutian saat ini juga kemoncong pistol, tidak meminta masalah. Yang terpenting, itu bodoh untuk meminta masalah dan bahkan tidak dapat memahami situasinya. Berpikir seperti ini, semua orang kemudian melihat ke arah yang berlawanan dengan tatapan Liu Yutian dan tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa petunjuk simpati lagi. Liu Yutian, yang tidak bereaksi pada saat ini, tersenyum bangga. Anak muda, saya pikir Anda harus mengembalikannya kepada saya, melihat bahwa Anda tidak jelek, seharusnya tidak ada kekurangan wanita, jadi itu tidak seperti kamu akan mencuri dari saudaraku, kan? Penjahit Feng tertawa kecil, matanya dipenuhi rasa dingin. Denganmu, merampokku, kamu juga pantas mendapatkannya. Begitu suaranya turun, wajah Liu Yutian berubah. Mencibir, berikan wajahmu bahwa kamu tidak tahu malu bukan? Nah, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia memerintahkan beberapa pengawalnya, kalian pergi ke sana dan ambil pria itu untukku. Para pengawal hanya bisa menanggapi, namun sebelum kaki mereka bisa bergerak, mereka hanya bisa merasakan bayangan seorang pria di depan mereka, dan Su Leng sudah bergerak. Dia cepat, dan dalam cahaya 5 warna, hampir tidak jelas bagaimana dia melakukannya, 4 pengawal telah diturunkan. Liu Yutian tetap di tempatnya. Kamu. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Su Leng melompat ke depan dan mendengar jeritan saat pergelangan tangan Liu Yutian langsung terpelintir dan terkilir, dan tubuh gemuknya terbanting ke tanah dengan punggung terjatuh. Penjahit Feng memeluk gadis itu di pelukannya ke seberang ruangan. Su Leng, cari tahu apa yang terjadi malam ini, jangan pernah biarkan aku melihat pria ini lagi. Iya nih, penjahit Feng memeluk Evelyn dan pergi.
Para CEO di sekitar mereka semua saling memandang, mengikuti atau tidak mengikuti. Akhirnya, salah satu dari mereka yang berkata, "Saya pikir sebaiknya kita pergi. Ersao mungkin tidak punya waktu untuk membicarakan bisnis sekarang." "Kamu benar, jadi kita akan membicarakan hari ini di lain waktu." Baik, para CEO juga telah pergi. Liu Yutian, yang terbaring di tanah, masih berteriak adu-adu sambil mengutuk di bagian atas paru-parunya. "Kalian semua pecundang, 4 orang tidak bisa mengalahkan 1 orang. Jadi lakukanlah, beraninya kau memukulku, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Namun, para pengawal itu dibayar untuk melakukan pekerjaan itu, bukan profesional, oleh kecepatan Su Leng sebagai hantu untuk memperbaiki, mengetahui bahwa hari ini mereka menghadapi pertarungan yang sulit, siapa yang masih berani untuk maju. Untuk membuat diri Anda terluka atau bahkan terbunuh karena beberapa ribu dolar sebulan, orang bodoh akan melakukannya. Dan Liu Yutian tidak memperlakukan mereka dengan baik, biasanya memperlakukan mereka seperti anjing, siapa yang akan melindunginya tanpa nyawa pada saat ini? Su Leng melihat bahwa dia masih berani berteriak dan mencibir, mendekat. Liu Yutian menggigil. "Kamu mengatakan bahwa pendukung di belakang Ye Seng adalah milik Feng, tahukah kamu siapa orang itu yang baru saja kamu teriak dengan keras?" Liu dan Tim memegang tangannya yang bengkok dan patah, wajahnya pucat pasi, dan dengan naif bertanya, "Siapa?" "Namanya adalah penjahit Feng, Liu dan Tim, dan..." Penjahit Feng memeluk gadis itu dan masuk ke dalam mobil. Evelyn benar-benar kehilangan kekuatannya saat ini, dan kesadarannya sedikit kabur. Tetapi hal baiknya adalah jumlah obat yang dimasukkan ke dalam anggur itu tidak banyak, jadi meskipun tubuhnya sangat panas dan kering, dia masih bisa mengendalikannya. Bab 384. Adegan di hotel barusan, meskipun dia setengah linglung dan setengah terjaga dan tidak benar-benar melihatnya, dia juga tahu bahwa penjahit Feng lah yang menyelamatkannya. Sekarang masuk ke dalam mobil dan bersandar ke pelukannya, Fang memiliki kekuatan untuk berkata, "Terima kasih." Penjahit Feng menatapnya. Dia keluar untuk urusan bisnis hari ini dan suasana hatinya sedang buruk akhir-akhir ini, jadi dia tidak memiliki seorang wanita bersamanya, tetapi dia tidak pernah mengira akan bertemu dengannya di sini. Masih terlihat seperti ini, bukankah dia sedang syuting? Bagaimana Anda bisa berakhir dengan sekelompok sekasteris M ini? Bukannya dia tidak tahu tentang tipu muslihat di industri hiburan, dan dia juga tahu bahwa ada sekelompok orang yang suka bermain-main dengan beberapa aktris untuk menyoroti kehadiran mereka. Hal semacam ini, Anda dan saya, adalah kesepakatan kekuasaan dan dia tidak pernah meminta. Ada beberapa hal yang terjadi, termasuk di Serenity International, dan selama mereka bersedia melakukannya satu sama lain, semua orang biasanya menutup mata dan tidak ada yang akan diganggu. Lagi pula, di tong pewarna besar ini, airnya jernih, tidak ada ikan, Anda tidak bisa memaksa semua orang menjadi orang suci. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi padanya suatu hari nanti. Melihat wanita di pelukannya yang memerah dan hampir jatuh pingsan, dia memegang erat ujung jarinya, hanya membenci bahwa hatinya terlalu lembut sekarang dan tidak menggores Liu Woodhaven di tempat. Tapi itu tidak langsung dihapus di tempat, Anda dapat menghapusnya setelah itu. Tidak terburu-buru, luangkan waktumu, mari cari tahu apa yang terjadi hari ini dulu. Berpikir begitu, dia menepuk wajahnya. "Hei, yang bermarga Kang, jangan berpura-pura mati denganku dulu, bangun dan beritahu aku apa yang terjadi." Tapi Evelyn tidak bereaksi sama sekali dengan mata tertutup. Penjahit Feng mengernyitkan alisnya karena tidak senang. Dia tidak ingin percaya bahwa Evelyn akan menjadi tipe orang yang bisa membuang martabat dan reputasinya demi uang, atau bahkan menjual seks dan tubuhnya untuk diminum bersama lelaki tua yang mengerikan itu. Tapi melihat dia sekarang, dia mungkin tidak bisa menanyakan jawaban apapun. Jadi, inilah mengapa penjahit Feng tidak terlalu banyak bertanya dan mengantarnya ke rumah sakit. Evelyn tidak pingsan lama, saya bangun sekitar 2 jam kemudian. Dia membuka matanya dan melihat ke langit-langit putih, dan butuh beberapa detik baginya untuk menyadari di mana dia berada. Benar saja, ketika saya berbalik, saya melihat pria itu masuk melalui pintu. "Bangun," penjahit Feng bertanya dengan wajah dingin dan nada bicara yang sangat buruk. Evelyn berkedip dan bersiap untuk duduk. "Mengapa saya di rumah sakit? Apakah Anda mengirim saya ke sini?" Penjahit Feng mengejek sudut bibirnya, "Jika saya tidak mengirim Anda ke rumah sakit, apakah saya akan membiarkan Anda mengganggu saya untuk menjadi penawar bagi Anda?" Evelyn sedikit terkejut dan menatapnya, sedikit terkejut. "Apakah aku mengganggumu sebelumnya? Apa yang kamu pikirkan?" Sejujurnya, meski dibius dan minum alkohol, ingatannya sedikit kabur tetapi tidak rusak karena kurangnya potensi obat. Yang dia ingat hanyalah diselamatkan oleh penjahit Feng dan kemudian tampak pingsan dan masuk ke dalam mobil, dan ingatannya adalah bahwa dia tidak bersikap nakal padanya. Dia percaya diri dengan pengendalian dirinya, dan dia melihat wajah laki-laki perempuan penjahit Feng, yang begitu indah sampai-sampai berlebihan.
Dia tidak suka laki-laki banci. Penjahit Feng melihat menatapnya sepanjang waktu dan mengira dia punya hati nurani, karena dia telah menyelamatkannya tadi malam, jadi dia merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Aku baru saja akan menerima permintaan maafnya ditambah dengan pembedahan yang sepenuh hati, tetapi tanpa diduga, gadis itu menggelengkan kepalanya. Demikian setelah tenang, lontarkan 3 kata, tidak mungkin. Penjahit Feng, Evelyn berkata dengan serius. Apa yang saya lakukan sendiri, saya ingat dengan sangat jelas. Paling banyak, saya hanya meminjam bahu Anda untuk bersandar, pasti tidak melanjutkan untuk melakukan hal lain, jangan menggertak saya. Penjahit Feng sangat frustrasi, apa yang terjadi dengan perasaan bahwa dia telah menyelamatkan serigala bermata putih. Sekarang saya ingin mendorongnya kembali ke hotel itu dan melihatnya mengurus dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan kemarin untuk menyelamatkannya dan membuang seluruh grup Yeseng untuknya. Evelyn tidak tahu apa yang ada di pikirannya dan melihat waktu untuk melihat bahwa sudah jam 3 pagi. Dia menjerit, Tuhan, ini sudah larut, besok pagi akan ada drama di kru. Sutradara Liu selalu ketat, hari-hari ini dia sudah sangat bersalah karena tidak tampil baik. Jika dia kembali terlambat dan itu mempengaruhi syuting besok, dia akan menyalahkan dirinya sendiri sampai mati. Memikirkan hal ini, dia bahkan turun dari tempat tidur dan berkata kepada penjahit Feng sambil mengenakan jaketnya, tidak peduli apa, terima kasih sekarang. Aku bukannya tanpa hati nurani, dan karena kamu menyelamatkan hidupku sekali tadi malam, aku akan membelikanmu makan malam lain kali, dan hanya itu, bye. Petik 2. Kataku, melambai padanya, dan membuka pintu, hilang. Hilang, penjahit Feng berdiri di sana, melihat ke tempat tidur kosong di depannya, memikirkan kembali apa yang telah dia lakukan beberapa jam yang lalu, hanya untuk merasa seperti jalang. Fu Asteris Raja Neraka. Dia mengertakkan gigi dan meraung, Evelyn, kamu adalah Raja Fu Asteris bajingan tak berperasaan. Jika aku ikut campur denganmu mulai sekarang, aku tidak akan bermarga Feng. Namun, Evelyn sudah jauh, di mana dia masih bisa mendengar kata-katanya. Pada akhirnya, penjahit Feng hanya bisa menghembuskan napas dan duduk di pantatnya di ranjang rumah sakit dan memanggil Suleng. Cari tahu apa yang terjadi tadi malam. Cari tahu dan beritahu aku. Setelah Evelyn kembali ke lokasi syuting, dia mandi dan kembali tidur. Saya tidak berharap untuk tidur sampai jam 9 pagi. Karena ini adalah drama pukul 10 pagi, drama kostum harus ditata dan dirapikan, dan Anda harus menghabiskan waktu lebih dari 2 jam hanya untuk menata rambut. Jadi biasanya semua orang datang beberapa jam lebih awal, dan direktur tidak melihatnya secara langsung di pagi hari, dan meminta seseorang pergi ke hotel untuk menemukannya, tahu dia sedang tidur dan tidak terlihat terlalu baik sepanjang pagi. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Kenapa kamu bangun sangat larut hari ini? Evelyn tersenyum agak malu. Maaf direktur, aku keluar untuk melakukan sesuatu kemarin dan kembali terlambat, maaf telah menunda kalian. Baiklah, oke, cepat dan berbaikanlah. Baik, Evelyn pergi ke ruang ganti, dan Su Qian mendengus saat dia melihat penampilannya yang terburu-buru. Orang tidak tahu apa yang dia lakukan tadi malam, tapi dia tahu persis. Karena, dia dengan dingin mengaitkan bibirnya, memikirkan gambar yang diberikan orang-orang ke teleponnya tadi malam, dan suasana hatinya lebih baik. Itu tidak mendesak, dia harus menjalankan operasi, itu hanya hal kecil, tetapi jika dia melakukannya dengan benar, itu mungkin akan mengejutkannya. Lagi pula, siapa yang menyangka bahwa wanita kedua dalam pemeran akan pergi ke tempat seperti itu dan membuat skandal dengan pria seperti itu, bukan? Sulit untuk mengatakan apakah dia masih bisa menjadi wanita kedua atau tidak ketika skandal itu akan tersebar luas bahkan sebelum drama ditayangkan. Berpikir demikian, Su Qian tersenyum ringan dengan bangga, saat itu sutradara memintanya untuk pergi ke tempat syuting untuk syuting adegan berikutnya. Evelyn kembali ke ruang ganti dan mulai merias wajah dan menatanya. Memanfaatkan celah di riasannya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Su Hong. Bab 385 Meskipun ada yang tidak beres tadi malam, dikatakan bahwa uang itu diberikan secara seragam kepada Su Hong terlebih dahulu, jadi seharusnya tidak ada masalah di sisi uang. Adapun manajer umum Liu itu, dia pantas mendapatkannya. Dia tidak benar-benar tahu apa yang telah dilakukan Feng Tyler pada Liu, dan pada saat itu tadi malam, meskipun dia belum sepenuhnya kehilangan kesadaran, dia masih sedikit bingung. Jadi apa yang orang katakan pada saat itu, dia tidak benar-benar mendengarnya. Akibatnya, dia tidak tahu bahwa penjahit Feng telah memindahkan seluruh Ye Seng dari Kyoto. Menelepon Su Hong, dia bahkan tersenyum, Sister Su Hong, itu, biaya penampilan saya dari tadi malam, menurut Anda akan lebih mudah bagi Anda untuk mentransfernya kepada saya sekarang. Di sisi lain, nada suara Su Hong dipenuhi dengan frustrasi. Maaf Yoyo, uang itu, mungkin tidak tersedia sekarang. Evelyn tercengang,
Aduh, apa terjadi sesuatu pada Anda tadi malam? Saya mendapat telepon dari sana hari ini yang mengatakan bahwa Anda telah menyinggung klien yang sangat penting, dan sekarang mereka telah menarik investasi yang semula diberikan kepada mereka. Jadi, Evelyn, bagaimana dengan ini? Jika kamu benar-benar membutuhkan uang dengan segera, aku masih memiliki sedikit uang cadangan, jadi aku akan meminjamkannya kepadamu terlebih dahulu, dan kamu dapat mengembalikannya kapanpun kamu mau, tidak perlu terburu-buru. Evelyn berkata datar, tidak, terima kasih, Sister Suhong. Setelah menutup telepon, suasana hati Evelyn merosot. Dia tidak berpikir dia akan mendapatkan sedikit uang ini tadi malam. Dia merosot di atas kepalanya dan mendesah. Saat itu, telepon berdering lagi. Itu adalah telepon dari Chai Laoshi. Evelyn mengangkat alisnya dan mengangkat dengan tidak sabar. Apa yang kamu inginkan lagi? Gadis yang baik, kamu menjanjikan uang kepadaku. Pada akhirnya kapan harus memberiku? Lihat ini adalah tanggal 25, dalam beberapa hari bulan ini bisa berakhir. Orang-orang di sisi lain dari anak itu mendorong dengan erat. Evelyn hanya ingin bergegas ke ujung telepon dan mencekiknya sampai mati. Dia mengertakkan gigi dan berkata, sudah kubilang aku akan memberikannya kepadamu saat drama selesai. Tapi bukankah drama itu belum selesai? Apa terburu-buru? Kai Laoshi mencibir 2 kali. Baiklah, paling lambat akhir bulan ini, jika kamu tidak bisa mengeluarkannya atau berani berbohong padaku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hanya setelah Chai Laoshi selesai berbicara, teleponnya terputus. Pada hari ini, segera setelah Evelyn tiba di lokasi syuting, dia mendengar bahwa investor besar akan datang untuk memeriksa lokasi syuting hari ini. Setelah menanyakan secara detail, saya menyadari bahwa itu adalah penjahit Feng. Meskipun permainan adalah investasi utama Aning International, ada investor atau perusahaan investasi lain. Penjahit Feng adalah salah satunya. Semua orang mendidih ketika mereka mendengar berita itu. Siapa penjahit Feng? Dia adalah putra bungsu kedua dari salah satu dari 4 keluarga besar, putra kelima Diamond King yang terkenal. Meskipun biasanya biasa di tidbits, pembicaraan di kota, tidak banyak orang yang benar-benar melihatnya dari dekat, untuk sedikitnya. Dan selama bertahun-tahun, Tyler Feng telah menginvestasikan banyak drama dengan Biden Lu, tetapi dia sendiri tidak pernah benar-benar melakukan tur situs. Jadi untuk sementara waktu, orang yang mendapat berita itu tidak senang. Beberapa gadis kecil asisten lapangan, yang kebanyakan tertarik dengan Feng penjahit yang tampan di majalah, ingin melihat wajah asli pria itu. Namun, mereka yang pernah melihat penjahit Feng dalam lingkungan sosial punya rencana lain. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa tuan muda kedua dari keluarga Feng ini adalah yang paling genit dan paling haus bunga. Biasanya memang begitu. Tidak ada kesempatan untuk mendekat, sulit untuk mendekat hari ini, jadi tentu saja saya buru-buru menggunakan 18 seni bela diri saya untuk membuatnya memperhatikan saya. Selama seseorang bisa memanjat cabang tinggi yaitu penjahit Feng, belum lagi menikah dengan keluarga bangsawan sebagai seorang wanita muda, bahkan jika seseorang hanya orang kepercayaan atau semacamnya, itu sudah cukup untuk membuat seseorang iri sampai mati. Jadi para aktris tidak terganggu. Semuanya bisa dengan gaya berpakaian, bahkan S*X dingin Leng Xiaolian, hari ini juga tambahan makeup setengah jam. Satu-satunya orang yang hadir adalah Evelyn, yang sangat meremehkan kedatangan penjahit Feng. Dia menjulurkan kepalanya ke pasir dan berpikir, patroli. Sederhananya, ini adalah inspeksi, tetapi terus terang, itu hanya pengawas, bukan? Hanya itu dan masih sangat bahagia, apakah orang-orang ini benar-benar berpikir mereka bisa terbang ke atas cabang dan menjadi burung phoenix atau semacamnya? Evelyn menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengabaikan orang-orang itu, dan setelah merias wajahnya, dia langsung pergi ke lokasi syuting untuk syuting adegan tersebut. Ada total 3 adegan yang akan dia syuting hari ini, adegan perkelahian, adegan sastra, dan adegan emosional. Adegan emosional difilmkan terlebih dahulu, tetapi prosesnya berjalan lancar. Adegan kedua adalah drama sastra. Penjahit Feng, sebaliknya, tiba tepat saat dia mulai membuat film sastranya. Drama sastra ini berkisah tentang kesediaannya untuk mengakui pejabat dinasti yang pengkhianat sebagai ayah baptisnya untuk menemukan kebenaran dan membalas dendam. Evelyn tidak memperhatikan kedatangan penjahit Feng dan tenggelam dalam adegan itu, tetapi aktor, yang berperan sebagai pengkhianat, memperhatikan kehadiran bos dan sedikit berubah, dan sutradara berteriak, potong, beberapa kali sebelum lewat. Dan sementara Evelyn memerankan adegan ini, kebetulan Sukin juga ada di sini. Dia mengenakan kostum merah besar hari ini dan berdiri tidak jauh dari penjahit Feng, diam-diam mengawasinya. Permainannya harus menunggu hingga permainan berikutnya, jadi ini semacam permainan menunggu pada saat ini. Betapa dia tidak mengharapkan penjahit Feng ada di sana hari ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung begitu dekat, dan dia tidak berharap pria itu begitu tampan. Fitur tampan, temperamen yang luhur, dan atmosfer pendiam yang berasal dari tubuh sama mempesona seperti anggur yang baik. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada pria yang begitu sempurna di dunia ini?
Tampan, kuat, dan yang terpenting, kaya. Meski dari rumor di luar sana, sepertinya sedikit genit. Tapi orang kaya semuanya adalah perayu, menurutnya, penjahit Feng tidak punya pacar, jadi tak terelakkan baginya untuk menjadi seorang wanita. Jika dia memiliki seorang wanita untuk menahan hatinya, dia tidak akan main-main. Berpikir seperti ini, tatapan Sukin pada penjahit Feng lagi-lagi tidak bisa membantu tetapi menjadi semakin panas. Penjahit Feng ada di sini, dan tentu saja dia bos di lokasi syuting. Bahkan sutradara, yang menghormatinya, terus membisikkan sesuatu padanya. Di tengah adegan, asisten sutradara, yang untuk sementara mengendalikan kamera di sana, tiba-tiba berteriak, potong. Kemudian dia berlari dan mengutuk aktor yang memerankan anak laki-laki di belakang Evelyn. Ternyata bocah itu seharusnya baru saja mengambil bangku di kursi sedan Evelyn, tetapi tiba-tiba mengambil kursi yang salah dan mengubahnya menjadi bantal. Jelas bahwa para aktris tidak hanya gugup dengan kedatangan penjahit Feng, tetapi para pria juga sebenarnya gugup. Sukin melihat situasinya dan mencibir di sampingnya, sebenarnya, itu bukan kesalahan aktor itu terutama karena aktor utama tidak mengikuti langkahnya, tentu saja dia rentan terhadap kesalahan gugup. Baik penjahit Feng maupun sutradara tiba-tiba menatapnya. Su Celeri melihat bahwa dia diperhatikan, dan dengan kilatan kebanggaan di matanya, dia melanjutkan, tentu saja, jika aktor utamanya adalah aktor veteran yang berpengalaman, dia harus tahu bahwa kali ini, dia harus menggunakan auranya sendiri untuk membawakannya, teman di sekitarnya ke dalam skenario itu dan bertindak sesuai ritmenya. Dengan begitu, mereka tidak akan mudah terganggu oleh hal-hal di luar skenario.